Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Renungan pagi ini dengan judul menyebut diri baik hati atau menganggap diri baik hati. Kita baca di Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Bapak Ibu Saudara sekalian, apa hubungannya baik hati dengan kesetiaan? Saudara Otnil yang menulis STS hari ini, hari Jumat, saudara mengamati orang yang menikah, orang yang mengadakan pernikahan. Mereka berjanji setia sampai mati, hanya maut yang bisa memisahkan mereka. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Bulan madu, semua oke, ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun kelima, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Waktulah yang akan menentukan apakah mereka tetap berbuat baik. Nah, saudara, disinilah akan ditunjukkan, akan diuji oleh waktu. Mereka dalam kesetiaan, apakah mereka akan tetap langgeng? Atau setelah salah satu pasangan sukses, salah satu pasangannya berhasil menjadi kaya, mereka tetap setia kepada pasangannya. Inilah saudara yang saudara Otnil amat-amati. Hari ini saudara, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab yang setia, kita tahu bagaimana Abraham di tengah keterpurukannya, tidak mendapat keturunan yang dijanjikan Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Sampai dia mendapat keturunan, diminta untuk dikorbankan, dia tetap setia. Nah, kesetiaan Abraham dipuji oleh Tuhan, dia tetap baik sama Tuhan. Bagaimana dengan Ayub? Ayub ketika dia kaya raya, dia tetap setia kepada Tuhan. Ketika hartanya diambil, semua habis, dia tetap setia kepada Tuhan. Maka Tuhan sangat senang, sangat suka kepada Ayub. Tuhan menggantikan berlipat-lipat ganda apa yang diujikan Tuhan dalam kehidupan. Kemudian kita tahu siapa Yusuf. Yusuf yang adalah orang pilihan Allah dari mula, tetapi dia mengalami proses demi proses yang menyakitkan. Tapi lihat saudara, kesetiaannya ketika dia dalam proses setia sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Ketika dia sudah sukses pun menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia tetap setia sama Tuhan. Buktinya apa? Dia mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia, saudara-saudaranya yang membuang dia, yang menjual dia, dia ampuni. Maka dia melalui proses ini dan dia menang. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita tahu siapa tokoh-tokoh Alkitab yang tidak setia. Kita tahu siapa Adam dan Hawa. Saudara, Adam bersama Tuhan lama sekali. Buktinya adalah kalau kita katakan dia menciptakan sesuatu, dia memberi nama, dia memberi kuasa, Tuhan memberi kuasa kepada Adam untuk mengelola taman, mengelola semua yang ada. Tapi ketika ada tawaran dari iblis, Adam jatuh. Bagaimana dengan Saul ketika dia panggil Tuhan? Ketika terdesak, dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak setia kepada peraturan yang Tuhan berikan. Dia memberi persembahan yang bukan haknya. Akhirnya Saul diusir oleh Tuhan di dalam kerajaannya. Bagaimana dengan Salomo? Dia kaya raya, berhikmat, takut akan Tuhan. Tetapi ketika di tengah kejayaannya, kekayaannya, dia meninggalkan Tuhan dengan gundik-gundiknya, dengan perempuan-perempuan yang tidak tahu asal mulanya. Di Perjanjian Baru ada Yudas. Dia setia mengiring Tuhan, menjadi murid Tuhan. Tetapi ketika digoda oleh 30 keping perak, oleh orang-orang yang akan mensalibkan Tuhan, dia menjual Tuhan. Akhirnya dia mati bunuh diri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaikan orang, kebaikan seseorang akan terlihat ketika dia menjalani waktu demi waktu. Kebaikan orang tidak sesaat kita bisa lihat, oh dia memberi kita hari itu dia sangat baik. Tidak. Akan kita lihat bagaimana menjalani waktu sampai akhir kehidupan mereka. Jadi saudara tetap setia di dalam Tuhan, karena Tuhan menguji kita. Tuhan terus menguatkan kita untuk kita berbuat baik. Tetapi bukan hanya sesaat, bukan hanya retorika, bukan hanya event. Terus berbuat baik walaupun dalam situasi apapun. Terakhir,
Quote katakan, kebaikan seseorang akan diuji oleh perjalanan waktu. Waktu untuk apa? Waktu tetap setia dalam keadaan baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.